Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan rohani besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 148, Karunia Spiritual, apakah sekarang masih relevan? Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Martin. Selamat datang Walter. Bagaimana kabar Anda hari ini? Martin, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Anda? Saya baik-baik juga. Terima kasih. Dan kita masih di musim panas, tidak ada keluhan untuk cuaca dingin. Iya, sangat hangat. Hari ini, kembali ke suatu topik yang kontroversial. Saya yakin, banyak hal yang akan kita katakan. Ini merupakan topik yang berulang, karena nampaknya banyak orang yang tidak memahaminya. Mungkin, tidak ingin memahaminya. Saya pikir itu keadaan yang sebenarnya. Mari kita buka dengan doa. Bapa Sorgawi, sekali lagi, ini merupakan kesempatan istimewa bekerja untukmu. Terima kasih kami boleh kembali lagi. Kami memohon berkat-berkat-Mu dan bimbingan-Mu. Dengan Roh Kudus, dan malaikat-Mu yang melindungi kami. Dan kiranya juga mencerahkan pikiran kami dengan diskusi ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, Martin, apakah kita bisa bekerja untuk Allah, atau hanya bisa bekerja dengan Allah? Bekerja dengan Allah. Jika Anda memutuskan bagian itu, maka Anda bekerja dengan sia-sia. Anda bekerja dengan sia-sia, bukan, Anda tidak masuk kerja dan kemudian keluar dari pekerjaan. Bahkan, jika dia tidak bersama dengan Anda, sebaiknya Anda tetap tinggal, karena Anda akan bertemu dengan musuh sendirian. Dan jika Anda ada dalam posisi di belakang, musuh akan menyerang Anda, maka lebih baik, Anda berada dekat-dekat dengan Tuhan. Sebenarnya ini sangat penting, sampai-sampai Anda menanyakan hal ini. Karena saya pikir, seringkali ketika Anda bekerja dengan Tuhan, kita mulai melupakan bahwa Allah sedang bekerja bersama-sama Anda, sehingga Anda mulai bekerja untuk Allah, dan Anda bisa merasa lelah. Atau Anda tidak memahami mengapa mengalami kesulitan, namun, yang dapat Anda mintai pertolongan adalah Dia. Itu benar, Anda tidak bisa mengerjakannya sendiri. Martin, kita akan membicarakan mengenai karunia rohani. Kita memang pernah membahasnya. Saya rasa kita sudah pernah membahasnya, tetapi kita akan kembali mengulanginya. Nah, mengapa kita perlu membahas hal-hal ini? Karena nampaknya orang-orang tidak menyadari makna, atau pentingnya hal-hal ini. Baru-baru ini, ada seorang muda menghubungi saya, anggota baru. Anggota baru yang baru bertobat, datang ke gereja. Dia telah mendengar banyak hal, dia telah menonton banyak DVD. Tetapi gereja-gereja melakukan hal yang berlawanan. Jadi, orang muda ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Maka orang muda itu menghadap pendeta dan berkata, "Saya tidak mengerti, mengapa ada daging dalam potluck? Mengapa hal ini terjadi? Apa kata roh nubuat?" Lalu dia mendapat jawaban, "Wah, itu hanya untuk abad 19, sekarang tidak berlaku untuk kita." Atau mungkin, orang muda itu mendapat jawaban yang lebih mengejutkan, "Nabi itu sudah meninggal, jadi tidak lagi berlaku untuk kita." Lalu dia bertanya kepada pendeta, "Bagaimana dengan Yeremia? Dia telah mati. Apakah tulisannya juga tidak berlaku untuk kita?" Atau Yesaya, atau siapa saja. Dan ini nampaknya menjadi tren. Kita pernah membahasnya sebelumnya. Adanya artikel yang muncul dan mengatakan, Anda tidak bisa memakai literatur abad 19. Artikel-artikelnya belum berhenti, jadi kita tidak bisa berhenti.
Artikel-artikelnya tidak berhenti, dan seperti yang pernah kita katakan, berargumentasi bahwa Anda tidak bisa mencetak buku-buku dari tulisan roh nubuat, karena ini merupakan pengkhianatan, karena adanya krisis iklim, jadi kita mesti menghentikannya. Bagaimana dengan sampah lainnya, yang dicetak di dunia, itu juga mesti tidak dicetak. Jika ada orang-orang yang mulai berargumentasi seperti itu, saya ingin memakai kata sifat. Yang saya tidak boleh memakainya, karena ini sudah melewati garis batas. Ini juga membuat saya sedih, karena orang-orang yang menulis artikel-artikel ini, atau pendeta yang mengkhotbahkan hal ini, atau siapa saja yang mengatakan hal ini, yang semestinya menjadi bagian dari gereja ini. Ya, sesungguhnya mereka tidak perlu menjawabnya. Saya tidak berkeberatan, jika ada yang bertanya. Sebagai contoh, orang muda ini bertanya secara khusus mengenai memakan daging. Jika orang itu berkata, saya tahu, ini benar, tetapi kita belum bisa mengikutinya, dan masih berjuang, saya harap Allah akan segera mengubahkan hati kita. Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Saya tidak memaksakan kehendak. Tetapi jika dengan terang-terangan berkata, wah, itu bohong, kita tidak mesti mengikutinya. Itu sudah sangat keterlaluan. Dan jika ini bukan sekedar menyebutkan mengenai makanan, segala sesuatu yang disebutkan, apakah Anda juga memperlakukan Alkitab dengan cara serupa? Benar. Dan mengapa mantan ketua UNI ini, di mana terlibat perdebatan sengit dengan saya di forum publik? Mengapa dia bersikap sangat anti? Ini karena adanya pemikiran mengenai paham Katolik, yang dia pikir sudah usang. Dia akan mengalami kejutan besar di suatu hari, dan saya harap dia sudah siap untuk itu. Ketika saya membaca hal-hal ini di dalam Alkitab, saya tidak ingin terlalu mendalami mengenai topik ini, tetapi ada hal yang sangat menarik ketika Anda membaca kitab Bilangan mengenai bangsa Israel dan bagaimana keadaan mereka. Dan saya sangat menyukai hal yang dialami Musa. Saya sangat menyukai hal yang menjadi respon bangsa Israel, karena ini nyata untuk zaman kita sekarang. Ketika Musa berkata kepada Tuhan, karena orang-orang menginginkan makan daging. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Kemudian Musa berkata, jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Saya tertawa, karena ini begitu nyata. Lenyapkan saja aku, karena aku tidak sanggup lagi menanganinya. Saya tidak tahan lagi, dan tahukah Anda? Tidak ada yang berubah sejak zaman Musa. Ya, benar-benar sama persis. Mengapa aku mengalami semua hal ini? Bunuh saja aku. Lenyapkan saja aku. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, sebaiknya engkau membunuh aku saja, bukankah itu manis? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan. Maka dikumpulkanlah 70 orang tua-tua Israel. Dan apakah cara itu berhasil? Sesuai yang dipikirkan, ternyata tidak. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu, ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Tetapi di ayat 26, ada hal lain terjadi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Jadi 70 tua-tua itu belum lengkap. Siapa yang meminta mereka berkumpul? Allah. Tetapi mereka tidak datang. Ada hal yang menarik, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Yang mengherankan roh itu juga turut hinggap pada mereka, dan mereka juga mulai bernubuat. Jadi Allah melihat mereka di tenda mereka, dan Allah menaruh roh juga kepada mereka. Nah, ketika Yosua melihat hal ini membuatnya sangat muak. Apa yang sedang terjadi di sini?
Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Musa adalah seorang yang rendah hati dan lemah lembut, benar. Jadi, Musa tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Tapi di sini mereka bernubuat, tapi keras kepala, benar, keras kepala. Kedengaran tidak asing. Bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Lalu ada peristiwa Harun dan Miriam, yang juga turut mengeluh. Dan yang menyatakan bahwa Musa terlalu menuruti nasihat dari istrinya. Dan mereka juga tidak menyukai kenyataan bahwa istri Musa adalah orang Ethiopia, ini menurut Alkitab. Dan catatan referensi menuliskan, istri Musa adalah orang Kus, tapi menurut Ellen White, bukan orang Kus, tapi memiliki kulit yang lebih gelap dibandingkan orang lain. Dan nampaknya, masalah seperti itu, sudah ada sejak zaman dulu. Kita berpikir, masalah ini hanya ada sekarang. Kemudian Miriam mendapat teguran. Tapi ini menarik di dalam Bilangan 12 ayat 6, dikatakan. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Aku akan memberikannya secara gamblang. Apakah perlu, kadang-kadang mendapatkan kesaksian lurus? Ya. Karena Anda begitu bingung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Atau mungkin Anda mau dibuat bingung. Dan bukankah Allah senantiasa melakukan hal itu, dengan mengirimkan kesaksian lurus, ketika adanya hal yang masuk, dan membuat suatu hal tidak lurus? Baiklah, jadi Anda tidak bisa membantahnya. Anda tidak bisa mengatakan, mungkin seperti itu atau mungkin suka atau tidak, karena Allah memberikan kesaksian langsung. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Allah sedang berbicara kepada Harun dan Miriam. Tidakkah kalian takut? Saya bertanya-tanya, apakah beberapa pendeta ini, atau apa yang disebut sebagai para pemimpin, yang menyerang tulisan roh nubuat? Apakah mereka tidak takut berkata-kata menyerang hamba Tuhan? Benar. Apakah mereka tidak takut? Siapa yang tidak akan takut? Roh apa yang tidak akan takut? Pikirkan saja semua buku-buku yang telah ditulis, yang bertentangan kepada tulisan roh nubuat. Nah, saya ingin menceritakan kisah, ketika saya mendapat email. Dan mereka mencoba untuk merendahkan roh nubuat. Mereka biasa menyajikan poin-poin yang menentang Ellen White. Dan poin-poin itu, ternyata poin yang sama selama 170 tahun. Mengapa tidak? Karena itu membuat mereka jengkel, benar. Dan semua poin itu telah dikalahkan ratusan kali. Dan kebanyakan jika Anda kembali ke sejarah, dan akhir-akhir ini saya kembali lagi meneliti sejarah. Jika Anda kembali kepada sejarah dari semua orang-orang ini, yang menyerang tulisan roh nubuat. Yang berasal dari kita, tetapi yang bukan dari kita, yang keluar dari kita. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka semuanya lenyap, benar. Tapi pekabaran ini masih terus berlangsung, setelah semua peristiwa itu. Mengapa pekabaran ini tidak musnah? Mengapa pekabaran ini masih menggusarkan banyak orang hingga sekarang? Ini adalah pekabaran yang terus bertahan, melawan pekabaran yang lainnya. Baiklah. Maka saya pikir, kita mesti meneliti topik karunia rohani, dan mungkin meluangkan sedikit waktu untuk ini, karena ini sangat penting. Topik karunia-karunia rohani ini sangat penting. Ini sedemikian pentingnya, sehingga jika kita tidak menelitinya, menurut pendapat saya, kita akan ketinggalan. Saya sangat setuju. Dan sama seperti yang dikatakan di dalam kitab Wahyu,
Persyaratan agar bisa termasuk umat yang sisa, ada dua persyaratan. Yaitu menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki roh nubuat. Jika Anda mengabaikan salah satu, maka Anda akan menghadapi masalah. Anda pincang. Nah, hal yang menarik Martin. Penghakiman dimulai pada umat Allah, dan jika Anda memiliki banyak terang, Anda mesti bertanggung jawab untuk terang itu. Bahkan jika Anda memilih untuk mengabaikan terang dan tidak mempelajarinya, jika itu ada di tangan Anda. Ini sama seperti memiliki Alkitab di rak buku, tetapi tidak pernah membacanya. Anda dianggap bertanggung jawab untuk isi buku itu, karena Anda memiliki semua kesempatan untuk membaca buku itu. Jadi, marilah kita meneliti karunia rohani, spiritual, dan melihat mengapa hal ini sangat penting. Di zaman lampau, Allah berbicara kepada manusia, melalui mulut nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan sekarang, Allah berbicara kepada manusia, melalui kesaksian dari rohnya. Tidak pernah ada waktu, di mana Allah sangat memberi instruksi, kepada umat-umatnya, seperti waktu sekarang ini. Mengenai kehendak Allah, yang mesti dijalankan oleh umat-umatnya. Belum pernah terjadi. Martin, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Dan saya pikir, kita mesti membuat suatu pembahasan di masa yang akan datang. Apa artinya hidup di hari-hari terakhir? Benar, ini sangat penting. Ini sangat penting, karena adanya orang-orang di antara kita, yang menganggap hari itu masih sangat jauh. Dan yang berkata, kita tidaklah hidup di hari-hari yang terakhir. Nah, kita memiliki pekabaran buat mereka. Kita sudah hidup di hari-hari terakhir, selama 2000 tahun. Jadi, kita sedang hidup di hari-hari terakhir, tidak peduli, apakah mereka suka atau tidak suka. Dan kita juga hidup di akhir zaman. Ini ada perbedaannya. Jadi kita akan juga menelitinya. Belum pernah ada waktu, ketika Allah memberi instruksi kepada umat-umatnya. Yang lebih bersungguh-sungguh, seperti waktu sekarang, mengenai kehendak Allah, yang mesti dijalankan oleh umat-umat Allah. Nah, Anda bisa saja menolak pernyataan itu, dan berkata, wah, itu hanyalah kabar dari orang, yang mengaku menjadi seorang nabiah. Ia terlupakan. Tetapi bagaimana jika pekabarannya benar? Bagaimana jika pekabarannya benar? Kita adalah pekerja bersama dengan Allah. Hal yang menarik, kita tadi di awal memulainya dengan kalimat yang sama. Hal yang dinyatakan Paulus, yang menuliskan atas inspirasi Roh Kudus. Dalam perjuangan kita melawan kejahatan, kita mesti memakai semua otot. Dan melatih semua persyaratan yang diberikan Allah guna melakukan hal yang benar. Agar kita bisa melawan pencobaan, dan maju selangkah demi selangkah dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak bisa diselamatkan, dalam keadaan bermalas-malasan atau tidak memiliki kegiatan. Tidaklah mungkin kita bisa sampai ke sorga dengan tanpa usaha. Tidak ada pemalas yang masuk ke sorga, jika kita tidak berjuang untuk bisa masuk ke dalam sorga. Jika kita tidak berbicara secara bersungguh-sungguh, guna mempelajari hukum yang ada, kita tidak akan selaras untuk turut ambil bagian. Martin, jika Anda menjadi bagian dari kerajaan, katakan saja, Anda merubah kewarganegaraan Anda, dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Bukankah Anda mesti bersumpah setia, menuruti konstitusi? Ya, dan mesti menuruti aturan-aturan yang ada. Misalnya aturan yang berbeda seperti yang ada di sini. Dan ketika Anda hanya mematuhi aturan yang ada di sini, Anda akan menghadapi masalah. Nah, jika hal itu ada dalam ruang lingkup bumi, apalagi di dalam ruang lingkup sorga. Apakah orang tua pertama kita mendapat masalah, karena melanggar hukum? Ya, itu adalah akibatnya, sehingga kita sekarang duduk di sini. Baiklah, apakah Yesus berkata, masuklah dengan malas, ke jalan yang sempit menuju gerbang sorga? Tidak. Tidak, Yesus berkata, berjuanglah, benar, jadi ini selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab. Benar, dan Anda tidak bisa mengatakannya dengan lebih baik lagi, tidaklah mungkin bagi kita untuk terhanyut ke surga? Orang-orang yang masuk ke sorga, mestilah orang-orang yang setia kepada Allah. Bersama-sama memikul kuk dengan Kristus, dan mengupayakan hal-hal, seperti Kristus telah menang. Bergumul hari demi hari, dengan sifat keturunan dan kecenderungan kebiasaan untuk melakukan kesalahan yang mesti sering disalibkan. Mereka mesti bekerja sama dengan Allah, tidak jemu-jemu berdoa, pikiran mereka mesti senantiasa diarahkan menuju sorga. Untuk pertolongan Roh Kudus,
memakai setiap alat yang Allah telah sediakan untuk menolong mereka. Apakah itu kedengarannya masuk akal? Ya, sangat masuk akal. Apakah itu kedengaran Alkitabiah? Ya. Baiklah. Sekarang, marilah kita melihat para pioner, pendahulu kita. Karena gereja kita dimulai oleh para pioner. Dan yang didasarkan kepada studi Alkitab. Di dalam suatu suasana di mana terdapat banyaknya kebingungan doktrinal. Ratusan denominasi, yang masing-masingnya bergantung kepada pernyataan iman, creed. Bermasalah, bukan? Itulah sebabnya ada banyak denominasi, karena masing-masing tidak mau melepaskan pernyataan iman, jadi dia memulai gereja yang baru. Jadi ada yang percaya ketika Anda meninggal dunia, itu artinya Anda tertidur. Lalu ada orang yang percaya, ketika Anda meninggal dunia, Anda tidaklah tertidur, melainkan berlari-lari, mengunjungi kerabat, dan melakukan segala sesuatu. Dan memiliki kedudukan tinggi di surga, tidak peduli betapa jahatnya Anda ketika berada di bumi, benar. Tentunya ada perbedaan dari dua doktrin itu, benar. Ya, sama sekali bertentangan. Yang satu pasti benar, dan yang lainnya pasti salah, atau mungkin ada kemungkinan ketiga atau keempat, benar. Baiklah, jadi para pioner kita mempelajari Alkitab. Mereka ingin mengetahui, apa kata Alkitab, bukan apa kata pernyataan iman, apa kata Alkitab. Dan apa yang dikatakan oleh nubuatan. Dan para pioner ini, ketika menghadapi jalan buntu, tidak tahu ke arah mana mesti melangkah. Maka roh nubuat, menjadi kendaraan yang menunjukkan jalan. Dan ini mesti Alkitabiah. Benar, ini mesti pengakuan kepada hal yang mereka pelajari, atau seperti yang Anda katakan, menunjukkan jalan yang benar. Ya, atau dari banyak hal, menunjukkan mana yang benar, dan mencari ayatnya, dan berkata, wah, ini tepat. Jadi kata para pioner, saya telah diinstruksikan, agar kita mesti mengutamakan kesaksian dari para pekerja lama, yang sekarang sudah meninggal. Kiranya mereka boleh terus berbicara melalui artikel-artikel mereka, seperti yang ada di kertas-kertas kita yang mula-mula. Artikel-artikel ini mesti dicetak ulang. Sehingga adanya suara hidup dari para saksi-saksi Tuhan. Sejarah dari pengalaman mula-mula dalam pekabaran ini, akan menjadi kuasa melawan tipu daya setan yang menyesatkan. Instruksi-instruksi ini baru-baru ini telah kembali diulangi. Saya mesti menyajikan kepada orang-orang kesaksian dari kebenaran Alkitab. Dan mengulangi pekabaran pasti, yang diberikan bertahun-tahun silam. Saya menginginkan khotbah-khotbah saya, yang diberikan di dalam kamp pertemuan, dan gereja-gereja, bisa dihidupkan dan melakukan tugasnya. Martin, ini akan perlu banyak pohon untuk mencetak buku-buku. Saya pikir, ini mesti tidak dilakukan. Ini sungguh-sungguh tidak masuk akal, saya bahkan tidak ingin memberi komentar karena saya sangat terkejut. Dan malangnya, ini dituliskan 119 tahun silam, jadi juga sudah tua. Dan nabi kita itu, juga sudah meninggal dunia. Tapi para pekerja tua, yang sekarang sudah tiada, kita mesti menyajikan kesaksian mereka menjadi hal yang utama. Setidak-tidaknya kita tidak memakai kertas. Melainkan kita memakai listrik, dan memakai jejak karbon di udara, mungkin hal itu bisa juga menimbulkan masalah. Tetapi para penulis artikel itu, juga menaruh jejak karbon di udara, jadi kita sama-sama impas. Baiklah, janganlah kita membuat lelucon lagi. Nah, hal yang menyedihkan ialah, ini adalah bagian sangat besar dari gereja, yang memiliki pemikiran seperti ini. Dan kita mesti menunjukkan, jika pemikiran itu selaras dengan Alkitab. Nah, Martin, jika Anda datang menghadap saya besok, atau siapapun juga di dalam gereja, dan berkata kepada saya, Anda sekarang adalah seorang nabi. Maka saya akan sangat bersuka cita, dan melakukan apa kata Anda. Tidak, melainkan saya akan sangat meragukan. Nah, dengan para pioner ini, apakah menurut Anda, mereka juga sangat meragukan? Pastinya. Jadi, apa yang meyakinkan mereka? Kebenaran. Kebenaran pastilah meyakinkan mereka. Bukti puding itu lezat, kalau kita memakannya, benar. Anda tidak bisa menyangkal, ketika kebenaran disajikan, meskipun Anda mencoba mengabaikannya,
tetapi Anda tidak bisa menyangkalinya bahwa itu benar. Nah, ada seorang pioner yang memberi kesan mendalam bagi saya. Karena dia pernah mengalami sukacita maupun duka cita. Dia seorang pekerja keras dan dia sangat setia. Namanya adalah Uriah Smith. Dia telah menuliskan sejumlah buku, dan menyajikan serangkaian tesis. Dan dia memang tidak selalu benar. Dan dia juga pernah ditegur ketika berada di panggung. Tetapi dia senantiasa berapi-api, dan sejarahnya selalu menarik. Dia mengalami masalah kaki, salah satu kakinya hilang, jadi dia menciptakan kaki palsu yang ada sambungan lutut, dan sambungan mata kaki. Dan hingga sekarang, paten itu dipakai di dunia, dan oleh militer dunia, dan seterusnya. Orang-orang ini sungguh tangguh. Dan ketika mereka menemukan kebenaran dan hukum, dan mendirikan gereja. Dan adanya dikotomi antara hukum dan kasih karunia, dan semua topik permasalahan yang ada di gereja. Tidaklah mudah mencari jalan keluar dari lumpur hisap ini. Tetapi saya pikir, Uriah Smith pada akhirnya berhasil melewati banyak rintangan. Memang, pernah ada suatu masa, ketika Uriah Smith tidak terlalu menyenangi tulisan roh nubuat. Dia selalu membela tulisan roh nubuat, tetapi ketika dia sedang marah. Itu kedengaran tidak asing. Ini pastilah menyakitkan. Khususnya, ketika seorang pemula muda, mulai berkarya, seperti Alonzo T. Jones. Dia adalah seorang muda, dan dia sedang membahas mengenai pembenaran oleh iman. Dan Uriah Smith, dan para rekan-rekan seumurnya, sedang berpikir, mengambil kepatuhan kepada hukum. Mereka ingin menghentikan, tetapi Alonzo sangat berapi-api, dan agak sombong. Dan kemudian roh nubuat berada di pihak Jones, dan pastinya hal itu menyakitkan. Dan saya bisa memahami mengapa Uriah Smith tersinggung, karena Jones mengecamnya secara langsung. Karena dia telah sangat banyak dalam penulisan, dan salah satu topik yang dibahas adalah 10 jari kaki dalam patung Daniel, siapa mereka itu, atau 10 tanduk, siapa mereka itu. Dan dia menyebutkan negara-negara di Eropa. Tetapi dia tidak memasukkan Alemani, yaitu Jerman, melainkan memasukkan suku bangsa Hun, dalam daftarnya. Dan Alonzo Jones mempelajari topik ini secara mendetail, dan menghilangkan suku bangsa Hun. Sebagai bukan bagian dari kelompok itu, dan menaruh Alemani ke dalamnya. Lalu adanya orang yang bertanya di depan publik, mengenai kenyataan bahwa para pioner kita, seperti Uriah Smith, mengatakan itu adalah suku bangsa Hun. Dan dia berkata secara publik kurang lebih seperti ini. Uriah Smith berpikir itu adalah suku bangsa Hun. Tetapi saya tahu, itu adalah Alemani, orang-orang Jerman. Jadi, itu semacam merasa lebih pintar. Cara dia melakukannya, juga tidak benar. Tidak terlalu menyenangkan. Jadi, adanya semua permasalahan ini. Tetapi Anda mesti melihat akhir dari topik permasalahan itu. Itu sangat penting. Karena sering orang mencatat perkataan pioner di awalnya saja, dan tidak melihat keseluruhannya. Nah, ada beberapa yang meneliti hingga ke akhirnya. Jadi Anda mesti menelitinya secara lengkap. Anda mesti memisahkan pekabaran dari orangnya. Itu dia. Anda mesti memisahkannya. Pekabaran harus selaras dengan dua hal. Dengan Alkitab dan tulisan roh nubuat, itu saja. Namun yang menarik adalah Uriah Smith, yang merupakan editor majalah Review. Tetapi yang belakangan, digantikan oleh Alonzo T. Jones, yang jauh lebih muda dari Uriah Smith, dan pada akhirnya Uriah Smith bekerja di bawahnya, dan dia melakukannya. Perlu banyak usaha untuk menelan kesombongan itu. Kedengarannya seperti Paulus dengan Markus.
Dan Alonzo Jones lebih pandai selama 2 tahun daripada Uriah Smith. Dan dia mengalami semua hal-hal buruk ini, dan adanya dukungan dari beberapa rekannya yang sudah tua. Tetapi Uriah Smith menyadari akan hal itu pada akhirnya, dan dia memberikan sebuah khotbah mengenai hal itu. Mari kita membacanya. Ini adalah khotbah Uriah Smith mengenai roh nubuat. Sabat kedua dari pertemuan, Uriah Smith menyampaikan khotbah renungan pagi. Topiknya adalah roh nubuat dan hubungan kita kepadanya. Dan dengan memilih ayat utamanya dalam 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Uriah Smith memakai intisari kitab suci dalam membentuk landasan kuat Alkitabiah. Untuk posisi bahwa karunia nubuat akan muncul di hari-hari terakhir bumi. Dia mencapai puncak frase dari khotbahnya dengan memperkenalkan Wahyu 12 ayat 17. Sebagai pembenaran untuk menerima posisi dari pekerjaan roh yang diharapkan. Nah, dia mesti menaruh hal ini ke dalam konteks sejarah. Selama 2 tahun, pengaruh Uriah Smith hanyalah bersifat negatif. Dia menentang pekabaran pembenaran oleh iman, dia tidak menyangkali pekabaran pembenaran oleh iman. Dia hanya meyakini, adanya terlalu banyak penekanan di satu sisi, ketimbang dari sisi yang lainnya. Dia menginginkan adanya keseimbangan. Jadi, pengaruhnya telah bersifat negatif. Selama 2 tahun dia hanya berbicara sedikit mengenai roh nubuat, karena dia telah ditegur. Seperti yang dinyatakan dalam kehidupan dan pekerjaan Ellen White. Tetapi beberapa pekan, sebelum mengkhotbahkan khotbah ini, Uriah Smith telah diremukkan di atas batu, seperti yang digambarkan Ellen White. Sekarang semua orang melihat di mana posisi Uriah Smith. Dan ini membawakan kekuatan dan keyakinan bagi orang-orang. Adanya orang-orang yang mengecam gereja dengan berkata, gereja secara keseluruhan telah menolak pekabaran pembenaran oleh iman. Ini tidak benar. Memang ada orang-orang yang menolaknya. Tetapi di sini ada kasus Uriah Smith, yang menentang kepada cara topik itu disajikan. Dan tentunya, karena adanya sedikit teguran yang dialaminya. Dan di sini, dia telah diremukkan oleh batu karang, dan kemudian menyampaikan khotbah ini. Jadi, inilah hal yang saya pikirkan. Saya pikir, para pioner ini berjuang, sama seperti kita berjuang. Mereka semua manusia, dan sama seperti kita, mesti remuk di atas batu karang, dan menyerahkan sifat kita yang keras kepala. Tentunya Uriah Smith mengalami peperangan yang berkecamuk di dalam dirinya. Tetapi kesimpulan akhirnya, saya pikir, layak kita renungkan. Jadi, saya mencari-cari khotbah dari Uriah Smith. Saya menemukannya di salah satu buku besar, saya tidak bisa menemukannya di web. Jadi, saya menemukannya di dalam buku-buku besar, yang semacam fotokopi, dari hal yang dituliskan pada masa-masa itu. Dan saya pikir, ini layak dibagikan. Apakah kita bisa membahasnya? Hanya dasarnya, bukan keseluruhan khotbahnya, karena akan menyita banyak waktu. Hanya dasarnya. Tetapi kita bisa memahami seseorang yang telah menyadari, seperti yang Ellen White sebutkan, jatuh di atas batu karang. Apa yang terjadi dengannya? Ya, Uriah Smith adalah salah satu pioner, yang menjadi tulang punggung pekerjaan. Dia ada di dalam kepemimpinan, dia pernah direndahkan. Dan ada kelompok kecil orang-orang yang mendukungnya, bisa saja dia memisahkan diri. Tetapi dia tidak, dia telah diremukkan di atas batu karang itu. Dia bisa saja telah berkata, wah, gereja telah menjadi Babel, saya mesti keluar. Dia telah berada di posisi yang tinggi. Dan dia dengan sukarela mau mengambil posisi yang lebih rendah. Apakah menurut Anda, orang semacam itu, bisa ditinggikan oleh Allah semesta alam? Ya, Yesus datang untuk menjadi hamba. Ya. Jadi di sini ada hal yang menjadi isi khotbahnya. Dan saya pikir kita mesti menelitinya nanti, dan melihat apa yang menjadi tujuan dari roh nubuat. Mengapa ini mesti menjadi semacam batu sandungan besar? Mengapa orang-orang memerlukan Musa? Karena jika tidak ada Musa,
pasti banyak terjadi bencana. Kemana bangsa Israel akan pergi? Apa yang mereka akan lakukan? Ya, meskipun begitu, Musa juga mendapat masalah. Baiklah, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawanya ke Kanaan, sepanjang jalan ke sana. Nah, di akhir zaman, ketika orang-orang mesti keluar dari Babel, dan mesti pergi keluar meninggalkan Babel yang sebenarnya, apakah mesti dibiarkan begitu saja, melakukannya sendirian? Kita akan mengalami kasus lebih buruk dari Babel. Akan ada kekacauan yang sangat luar biasa. Jadi, hal seperti ini mutlak diperlukan. Jadi mari kita melihat apa yang dilakukan Uriah Smith. Jadi di dalam khotbahnya, kadang-kadang saya mengutipnya kata demi kata, tapi kebanyakan, saya membuatnya dalam frase. Uriah mengatakan, adanya dua hal yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang dia tidak ingin kita mengabaikannya. Salah satunya seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 12, sekarang tentang karunia-karunia roh saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Apakah ini penting? Ya. Jelas bagi Paulus ini penting, benar. Dan ada yang lainnya, di mana kita mesti mengetahui kebenarannya. Ini ada dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Martin, apakah dua hal ini menjadi pertentangan sengit? Banyak pertentangan. Baiklah, jadi kita mengalami pertentangan sengit mengenai karunia roh. Dan kita juga mengalami pertentangan sengit mengenai keadaan orang mati. Dan keadaan orang mati akan menjadi salah satu penyesatan yang akan dipakai setan di akhir zaman. Setan tidak akan berhasil dalam penyesatan ini, kecuali dia bersandar kepada doktrin mengenai kebakaan, immortalitas. Jadi dua hal ini sangat bermakna, ketika dikaitkan kepada pemulihan segala sesuatu, dan penugasan kepada umat-umat yang sisa. Paulus tidak menghendaki kita tidak mengetahui kebenaran mengenai dua topik ini. Karena pemahaman yang benar kepada dua topik ini, sangat penting bagi gereja, khususnya bagi umat-umat yang sisa. Karena mereka mesti secara langsung menghadapi penyesatan besar yang terakhir. Pemahaman yang benar akan topik utama ini, akan menjaga kita dari masuknya paham spiritualisme. Dan membentengi kita dari berbagai penafsiran kitab suci yang tidak benar. Bukankah itu dahsyat? Anda tahu apa? Jadi, dengan kata lain, ketika Anda memegang teguh hal-hal ini, Anda akan memiliki pemahaman yang benar, apa yang dimaksudkan Alkitab. Setidak-tidaknya Anda memiliki posisi yang benar, dalam pemahaman yang benar. Ini sangat penting, bahwa kita meneliti topik ini. Ia juga mengutip 2 Petrus 3 ayat 16, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini adalah mengenai Petrus yang membicarakan tulisan-tulisan Paulus. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi, pertanyaannya adalah mengenai memutarbalikkan kitab suci. Memelintirkannya. Ya. Apakah itu menjadi satu keadaan di zaman para rasul? Ya. Apakah hal yang sama juga ada di akhir zaman? Dan di antara dua zaman itu? Pastilah. Dan tentunya ayat yang terkenal ini dalam Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak hanya sekedar mempercayai, melainkan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi karunia spiritual adalah sangat penting bagi gereja. Dan penting bagi kita agar memahaminya. Aku tidak ingin kamu menjadi bodoh. Atau jika dinyatakan dengan kalimat lain, aku ingin agar kalian memahaminya. Pekerjaan Roh Kudus adalah hal yang misterius.
tetapi yang merupakan media di mana kasih karunia datang ke dalam gereja. Penghibur, roh kebenaran, roh pengharapan, roh kemuliaan. Anda bisa mencari kata-kata itu di konkordansi Alkitab dan menemukannya. Jadi, kita masih tetap dalam jalur Alkitabiah, karena kita membaca kitab suci. Lalu Uriah Smith beralih kepada karunia-karunia roh itu sendiri, dan berkata, hal apakah yang Rasul Paulus kehendaki kita memahaminya dan mengapa? Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi, dalam penyembahan berhala, apapun yang dilakukan berhala, Anda turut melakukannya juga. Jadi, ketika mereka menaruh berhala di dalam gerobak, dan mengirimkannya, Anda turut serta sambil mengucapkan hal-hal bodoh. Dan berhala itu tidak bisa bicara, mendengar, atau melakukan apapun juga, dan meskipun begitu, suara-suara terdengar ditujukan kepada para berhala ini. Dan segala macam hal-hal bodoh dan tidak masuk akal terjadi di sana. Dan adanya banyak kegiatan yang dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Apapun yang dikatakan, itu saja. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Sungguh ayat yang sangat hebat. Jadi salah satu hal pertama, jika Anda ingin mengetahui mengenai kebenaran. Jika Kristus tidak yang menjadi hal utama dalam kebenaran itu, maka itu bukanlah kebenaran. Karena Roh Allah yang akan memimpin kepada kebenaran itu. Tepat sekali, dan tentunya hanya pelayanan manis di bibir kepada Yesus. Tidaklah sama dengan pelayanan yang sejati. Dan tentunya, Alkitab versi modern begitu melecehkan ayat ini, sehingga dituliskan Paulus mengutuk Yesus di dalam ayat ini. Tetapi kita tidak perlu membahasnya, karena itu merupakan poin bisu lainnya, yang sudah kita beri labelnya di masa lalu. 1 Korintus 12 ayat 4, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ini poin yang sangat penting. Adanya karunia-karunia berbeda, tetapi yang berasal dari roh yang sama, dan mesti berpusat kepada Kristus. Jika tidak, itu bukan berasal dari Allah. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ada banyak hal yang harus terjadi di dalam gereja. Harus ada organisasi, administrasi, pelayanan, dan Allah yang memimpin orang-orang, guna melakukan tugas khusus mereka. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, ini bukan karunia roh untuk dipakai hanya oleh Anda saja, tetapi untuk pelayanan. Jika karunia roh tidak dipakai memperkuat gereja, jika hanya untuk pribadi, maka itu tidak bisa. Saya memikirkan mengenai karunia tertentu, seperti memakai bahasa roh. Dan orang-orang memutarbalikannya, sehingga ketika adanya orang yang berbahasa roh di gereja-gereja tertentu, memakai bahasa yang tidak dipahami orang-orang, hal ini tidak melakukan apapun untuk membangkitkan semangat gereja. Benar. Jadi Anda tahu, itu bukanlah karunia roh. Dan kemudian dia akan melanjutkan dan dia akan mengatakan beberapa karunia roh ini. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang, roh memberikan kuasa mengadakan mujizat, kepada yang lain memberikan karunia bernubuat. Kepada yang lain, memberikan karunia membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang memberikan karunia, berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Ini selalu diulang-ulangi, kepada yang lain, kepada yang lain. Karena di dalam paham kekafiran, semua orang dibawa serta, dan memiliki perwujudan yang sama. Tetapi di sini, berbagai karunia berbeda, yang diberikan oleh Allah. Kepada orang berbeda, dan pribadi berbeda. Saya berpikir, ketika saya belum menjadi seorang penganut Advent hari ke-7,
Saya berada di gereja karismatik. Dan kami ada dalam suatu studi Alkitab, mengenai karunia-karunia roh. Tapi pada akhirnya, khususnya karunia berbahasa roh, semua orang mesti memilikinya. Dan jika Anda belum mendapatkannya, Anda mesti berdoa dan meminta Tuhan untuk membantu Anda. Dan sesungguhnya, itu merupakan perwujudan luar, untuk menunjukkan bahwa Anda telah menerima karunia roh. Dan itu tidak alkitabiah. Ya, karena seperti kata Anda, tidak semua orang bisa memilikinya. Seharusnya memiliki yang sama. Iya, dan selain itu mereka salah mengartikan pemberian karunia bahasa roh. Ini adalah bahasa literal, dalam bahasa ibu mereka. Mereka bisa berbicara di dalam bahasa ibu, dari bahasa lainnya. Kita ambil contohnya, jika kita bisa membuatnya mudah, misalnya Petrus bisa berbahasa Jerman. Dan orang-orang yang bisa berbahasa Jerman di tempat itu, bisa memahami Petrus. Iya, bahkan dalam aksen mereka sendiri, sebagaimana mereka dilahirkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Dan bukan menurut kehendak Anda, melainkan kehendaknya. Dan roh itu adalah Roh Kudus. Benar. Dan keputusan itu dibuat oleh Allah, siapa yang mendapatkan karunia. Ini bukan kehendak Anda memilih. Dan selanjutnya Uriah berkata, untuk menyederhanakan hal ini, Paulus lanjut dengan membandingkan karunia roh ini, kepada fungsi-fungsi tubuh. Di mana semua anggota-anggota tubuh memiliki tugas khusus, tetapi semuanya bekerja bersama-sama untuk tujuan yang sama. Itulah pentingnya. Jadi, tidak satupun karunia roh ini, untuk tujuan mementingkan diri. Lalu dia melanjutkan. Jadi sebuah gereja, tanpa karunia-karunia, ini ibarat seorang manusia yang anggota tubuhnya berpenyakit. Yang menjadi cacat, atau dibuang. Demikian juga dengan gereja, jika kekurangan karunia-karunia ini, maka anggota-anggotanya menjadi tidak bisa beroperasi. Ini adalah gereja, yang tidak bisa melaksanakan semua tugasnya di dunia, untuk kegunaan bagi keluarga manusia. Jika tidak ada karunia-karunia roh itu, ini menjadi suatu organisasi yang tidak berfungsi. Mulai ayat 28 dan seterusnya, Paulus mendaftarkan karunia-karunia, dari yang paling penting, dan persyaratannya. Bahwa tidak semua memiliki karunia, atau karunia yang sama. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu dia sangat memastikan, agar Anda jelas dalam topik ini. Adakah mereka semua rasul? Jawabannya jelas, tidak. Apakah mereka semua para nabi? Tidak. Apakah mereka semua pengajar? Tidak. Apakah mereka semua para pelaku untuk mukjizat? Tidak. Apakah mereka semua memiliki karunia untuk menyembuhkan? Tidak. Apakah mereka semua berbicara di dalam bahasa roh? Tidak. Apakah mereka semua menafsirkan? Tidak. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Anda mesti menjadi seorang Kristen, di dalam hati, pikiran dan jiwa. Dan membiarkan Allah yang memberikan karunia-karunia itu. Kemudian karena ini merupakan topik yang sangat penting, Paulus menjelaskan di dalam kitab Efesus. Kapan, oleh siapa, dan untuk tujuan apa, dan untuk jangka apa, karunia-karunia ini diperkenalkan. Efesus 4 ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi karunia-karunia itu berasal dari Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu merupakan daftar yang kurang lebih sama, tetapi adanya hal-hal yang dihilangkan, lalu katanya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus, inilah tujuannya. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sangat penting. Jadi jelas, jika tidak ada hal-hal ini, maka tidak ada perwujudan di dalam gereja. Jadi jika segalanya menjadi kacau, dan tidak ada nabi yang menegur, maka itu akan terus menjadi kacau. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi di sini ada dua kemungkinan, Martin. Jika Anda tidak bersatu, akan ada dua kemungkinan, tidak ada nabi. Atau adanya orang-orang yang tidak mempedulikan nabi. Dan saya sudah mengatakan kata-kata yang sama itu, selama bertahun-tahun. Jika Anda menginginkan persatuan, harus ada persatuan di antara para nabi, karena dengan demikian akan ada persatuan dalam Alkitab. Maka Anda akan memiliki persatuan. Nah, jika Anda melihat beberapa raja yang ada di bangsa Israel. Tidak adakah nabi di Israel? Ada. Tetapi mereka membencinya. Ya, karena 400 lainnya atau apapun. Bawakan saja nabi-nabi Baal. Sedangkan yang satu itu, aku membencinya. Mengapa? Karena dia mengucapkan kebenaran, benar. Nah, apakah kita mengalami situasi yang sama, sekarang? Sama persis. Baiklah. Apakah itu berarti semua orang dalam gereja atau gereja secara keseluruhan, dalam keadaan murtad? Tidak. Tetapi inilah saatnya untuk mulai mengakui dan memberikan waktu untuk mempelajari sang nabi. Baiklah. Jadi, ketika adanya persatuan iman, dan pengetahuan mengenai anak Allah, ini adalah iman Yesus. Kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kesitulah kita mesti bertumbuh, benar. Jadi, saya memahami kesaksian Yesus. Sesungguhnya berarti, hal yang sudah dikatakan Yesus. Nah, jika Yesus mengatakannya kepada Nabi, dan Nabi berkata kepada Anda. Sedangkan Anda berkata, ini tidak layak, memotong pohon, untuk membuat kertas dan menyebarkan pekabaran ini. Maka ada masalah serius dengan cara Anda berpikir. Ya, karena sesungguhnya Anda berkata, Yesus, saya tidak mau mendengar hal yang engkau katakan. Benar. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Apakah kita mengalami hal-hal itu di dalam gereja, segala macam angin pengajaran? Apakah ada permainan palsu oleh manusia? Apakah ada kelicikan mereka yang menyesatkan? Apakah ada penyesatan? Kita tidak perlu ke sana, Martin. Jadi di dalam kitab 1 Korintus, jelas orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus, akan diberkati oleh berbagai karunia roh. 1 Korintus 1 ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semua karunia mesti ada. Apakah itu termasuk karunia nubuat? Ya. Mungkin secara khusus, karena karunia nubuat akan membantu Anda untuk mengakui bahwa yang satunya lagi benar-benar ada. Baiklah, jadi adanya karunia-karunia yang didaftarkan. Dan ini adalah pemberian-pemberian. Dan dikatakan, jangan sampai kamu ketinggalan. Sementara menunggu kedatangan Tuhan kita, semua karunia itu mesti dipulihkan. Dan sangat menarik, kapan hal ini dituliskan? Karena di sini dikatakan, kesaksian Kristus, yang adalah sama dengan kesaksian Yesus, benar. Jadi, dalam berkata-kata kepada orang-orang yang sedang menanti-nantikan kedatangan Kristus yang segera, Paulus menuliskan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi, inilah yang dikatakan oleh kitab suci. Karena kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput. Lalu dikatakan, tetapi kalian, saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Mengapa hari itu seharusnya tidak tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri? Karena mereka memiliki roh nubuat. Dan memiliki karunia-karunia. Itu dia. Jika Anda memiliki semua karunia-karunia, maka Anda tidak perlu berada dalam kegelapan. Bisa saja Anda memilih untuk ada dalam kegelapan. Tapi Anda tidak mesti berada dalam kegelapan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bagaimana kegelapan bisa dihalaukan? Karena adanya karunia-karunia. Baiklah. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah,
Umat yang sisa itu bersifat suam-suam kuku. Saya menduga, beberapa dari antara mereka sedang tertidur, karena 10 anak gadis, semuanya tertidur. Jadi, apakah masih ada yang tidak tertidur, mesti dibuktikan. Lalu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, dikatakan, janganlah padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, ingat kita sedang membahas khotbah dari Uriah Smith. Dia sedang menggali semua hal ini. Saya pikir, para pioner sangat teliti. Nah, mesti diingat, Uriah Smith sedang membantah hal ini, selama 2 tahun. Dia menendang melawan orang-orang yang menusuknya. Ini sama seperti pengalaman Rasul Paulus, yang menendang orang-orang yang menusuknya. Martin, apakah Anda menendang orang-orang yang menusuk pada awalnya? Ya, itulah sebabnya saya membuat khotbah tentang hal itu. Baiklah, saya sendiri menendang tusukan-tusukan. Maksud saya, siapa yang mau menyerahkan seluruh kehidupannya, dan berkata, wah, apa yang dikatakan Nabi ini, akan saya lakukan. Entah Anda memang sudah gila atau sangat termotivasi. Jadi sekarang Anda mesti mengetahui bagaimana cara Allah bekerja di dalam diri Anda, dan pada akhirnya Anda akan menyadarinya. Dan itu yang akan menjadi hasilnya. Jadi, pertama-tama, jangan padamkan roh. Ini nasihat Alkitabiah. Dan dengarkan bagaimana dia membahas tentang nubuat-nubuat. Saya menaruhnya dalam tanda kutip, karena saya mengutipnya. Dikatakan, jangan padamkan roh. Suatu nasihat yang penting. Jangan menganggap rendah hal-hal mengenai kegiatan bernubuat. Tidak dikatakan nubuatan-nubuatan. Melainkan yang berkaitan dengan kegiatan bernubuat, ini dalam bentuk partisipasi aktif saat ini. Dengan kata lain, adanya orang yang memberitahu Anda sesuatu, sekarang ini. Tidaklah dikatakan, saya ingin Anda mempelajari kitab Daniel, dan jangan menganggapnya rendah. Saya ingin Anda mempelajari kitab Yesaya. Ini tidak dikatakan demikian, melainkan dikatakan, jangan anggap rendah, kegiatan yang berhubungan dengan nubuatan. Ini ada dalam bentuk partisipasi aktif saat ini. Ujilah segala sesuatu, kalau tidak, Anda menjadi orang bodoh. Ini mengingatkan saya ketika Yesus, ditanya murid-muridnya, saya rasa Anda juga membuat khotbah tentang hal itu. Yesus berkata, marilah dan kamu akan melihatnya, itu sama. Ujilah segala sesuatu, marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah dan kamu akan melihatnya, menunjukkan suatu prinsip partisipasi aktif saat ini. Yang harus memakai firman sebagai alat uji, untuk membedakan hal yang sejati dan yang palsu. Ini sungguh luar biasa untuk menyatukan pernyataannya seperti itu. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apakah itu termasuk akhir zaman ketika tatanan sudah ditetapkan? Ya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, karunia-karunia itu akan ada sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai selamanya, atau sampai akhir zaman. Jadi, Rasul Petrus mengutip perkataan Nabi Yoel, sebagai penggenapan akan janji pencurahan Roh Kudus. Itu peristiwa Pentakosta. Ada yang berkata, wah, mereka sedang mabuk. Tidak, kami tidak mabuk. Ini adalah peristiwa yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Jadi jika kita membacanya di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 15 dikatakan, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9 pagi. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, lihat, ada istilah itu, hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Jadi, hari-hari terakhir, juga diterapkan kepada mereka, karena Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Apakah ini akan diabaikan pada peristiwa hujan akhir? Tidak. Maaf, saya berpikir, apakah pencurahan yang akan diabaikan, atau karunia yang akan diabaikan? Salah satu dari dua hal itu.
Pencurahan tidak akan diabaikan, akan terjadi pencurahan, karena Alkitab menjanjikan hujan akhir. Dan adanya janji karunia-karunia hingga di akhir zaman. Jadi, Paulus memperingatkan, setelah kepergiannya, serigala-serigala lapar akan mendatangi. Dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri, akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi, kesesatan akan merasuk ke dalam gereja, benar. Dan orang-orang akan mengikuti kesesatan itu. Apakah serigala ganas, membuat karunia-karunia menjadi usang? Tidak. Ataukah yang akan membuat kewaspadaan yang semakin tinggi? Ya. Apakah karunia-karunia itu terhenti pada peristiwa Pentakosta, atau dijanjikan kepada orang-orang yang bertobat di generasi yang akan datang? Ya. Kita bisa membacanya. Petrus berkata dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, pada masa itu. Dan bagi anak-anakmu, masa yang akan datang, dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi ini akan berlangsung sampai kapan? Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa karunia itu tidak terus berlangsung di dalam gereja? Dan apakah dalam beberapa tahap, dipulihkan? Itulah hal yang ditanyakan oleh Uriah Smith. Mengapa adanya kekurangan ini? Yaitu di zaman abad pertengahan dan semua yang terjadi saat itu. Jadi, Uriah Smith berkesimpulan, gereja-gereja mendirikan penghalang kepada pekerjaan roh dengan memperkenalkan pernyataan iman, creed. Ini bukanlah ide yang buruk. Suatu pernyataan iman, dan roh, kata Uriah Smith, tidak bisa ada bersama-sama. Jadi, gereja tercerai-berai dan yang bernubuat memakai kain kabung di padang belantara. Tanpa perwujudan penuh dari roh. Roh memang masih ada. Di kantung kecil di sini, di kantung kecil di sana. Jadi, karunia ini, menurut nubuatan, akan dipulihkan di hari-hari terakhir, karena hujan akhir akan merupakan perwujudan yang lebih besar, dibandingkan hujan awal. Apakah itu bisa diterima? Pastinya, khususnya ketika kita mengetahui hal yang akan dibawakan oleh hujan akhir. Baiklah, lalu kita lompat ke ayat itu lagi. Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi keturunan perempuan itu, adalah jumlah umat-umat percaya dalam angkatan, generasi, apa saja. Dan sisa keturunannya adalah generasi yang terakhir. Dan mereka memiliki ciri-ciri khusus, yaitu, kesaksian Yesus. Yang menurut kitab Wahyu 19 ayat 10 adalah roh nubuat. Jadi, gereja bernubuat di padang belantara. Apakah gereja memiliki karunia? Pastinya, karena kalau tidak, tidak akan bernubuat. Siapa yang memimpinnya, adalah roh. Roh nubuat hadir dalam bentuk kitab suci. Ya. Itu poin yang bagus, Martin. Sehingga para pembaharu, memegang teguh kesaksian, yaitu yang ada di dalam kitab suci, yaitu tulisan-tulisan yang bersifat nubuatan. Ingat perkataan Paulus, jangan rendahkan kegiatan bernubuat. Mereka mengatakan, sola scriptura, merupakan landasan bagi seluruh kebenaran. Dan itu akan bertahan untuk masa kekekalan. Setiap kegiatan bernubuat, mesti selaras kepada kesaksian itu. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat, jika dua persyaratan ini mesti ada dalam diri umat yang sisa? Naga marah, karena mereka menuruti hukum dan memiliki kesaksian. Lalu dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Ditulis dalam kata kerja bentuk pas, lampau. Jadi perkataan Kristus, hal yang sudah dituliskan di dalam firman, mesti ada di dalam diri Anda. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jika ada semua karunia,
Apakah itu mencakup karunia nubuat? Pastinya. Jadi, umat yang sisa akan memiliki karunia nubuat. Jadi, di sini Paulus mengkaitkan kesaksian Yesus kepada karunia-karunia. Surat kepada jemaat Korintus, ditulis di tahun 59 sesudah Masehi. Yaitu sebelum ditulisnya kitab Wahyu. Yang merupakan bukti lanjutan bahwa kesaksian Yesus dikaitkan dengan karunia. Dan di dalam Wahyu 19 ayat 10 dinyatakan, secara khusus karunia apa yang diberikan. Itu dia, ada kriteria yang harus memenuhi syarat. Ini penting, karena banyaknya orang yang meremehkan karunia roh. Sebagai hal yang sudah berlalu, dan sekarang tidak ada lagi, tetapi di sini sangat jelas, dan ini merupakan tulisan Rasul Paulus. Lalu adanya definisi yang sangat jelas dalam Wahyu 19 ayat 10, bahwa kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Dan umat yang sisa akan memiliki kesaksian Yesus, dengan kata lain karunia nubuat. Itu dia, jadi roh nubuat itu tidak hanya merujuk kepada nabi lama di dalam Alkitab. Benar. Jadi umat yang sisa mesti memiliki karunia roh yang dipulihkan. Sehingga tahyul dan kesalahan di masa lalu, mesti dibuang. Dan gereja sejati mesti menggenapi persyaratan seperti yang ada di kitab Kidung Agung. Yang berkata, engkau sungguh cantik, kekasihku. Seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah? Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ini adalah peperangan. Bukankah iblis marah kepada perempuan itu? Ya. Dan memerangi umat yang sisa. Coba saya balikkan ayat itu. Jika iblis melakukan peperangan kepada perempuan itu, bukankah perempuan itu juga mengadakan peperangan melawan iblis? Jadi perempuan itu merupakan suatu bala tentara. Dan perempuan itu merupakan suatu bala tentara, dahsyat dengan panji-panjinya. Nah, jika ada panji-panji, itu melambangkan sesuatu. Itu adalah sebuah pertanda, itu adalah sebuah ekosistem. Dan panji mereka ialah hukum-hukum Allah, termasuk hari Sabat. Karena ini mencakup keseluruhannya. Jika Anda melanggar satu hukum, Anda melanggar keseluruhan hukum. Jadi, bisakah kita mengambil kesimpulan, yaitu setelah kekecewaan besar, kebenaran agung mengenai bait suci. Dan doktrin yang sudah berabad-abad, mengenai keadaan orang mati. Hukum dan kesaksian, ditempatkan di dalam latarnya yang tepat, di bawah bimbingan karunia dan khususnya karunia nubuat. Gereja diperingatkan untuk tidak berhenti mengikuti jalan kuno, dan untuk memimpin gereja dalam pemulihan semua kebenaran. Jadi memahami tabiat Allah yang sejati, dan yang menyiapkan orang-orang untuk menyambut hari Tuhan. Ini menganjurkan orang-orang untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan kecil mereka. Dan untuk bersatu di dalam suatu pergerakan besar pekabaran malaikat yang ketiga. Itulah sebabnya karunia roh mesti dipulihkan. Apakah ada denominasi apa saja, di dunia, di luar sana? Selain dari denominasi Advent hari ke-7. Yang memberitakan pekabaran 3 malaikat. Tidak ada. Apakah semua orang yang ada di dalam gereja, senang dengan pekabaran 3 malaikat? Tidak. Tidak. Dan bahkan ada orang-orang yang sangat menentang kepada pekabaran 3 malaikat. Ya, dan bukankah lalang akan bertumbuh bersama-sama gandum? Hingga kapan, Martin? Sampai musim menuai. Jadi, ketika adanya lalang di dalam gereja, yang berkata, kita tidak bisa membagi-bagikan buku roh nubuat, karena adanya perubahan iklim. Apakah hal itu membuat keseluruhan gereja menjadi usang? Tidak. Apakah gereja kita memiliki roh nubuat? Ya. Baiklah, Martin, ini sangatlah penting. Jadi, pada dasarnya, Uriah Smith menanyakan beberapa pertanyaan. Saya rasa, dia bertanya sekitar 15 atau 16 pertanyaan. Tetapi kita hanya akan membahas 3 atau 4 pertanyaan. Apakah gereja Advent hari ke-7 menerima tulisan Ellen G. White sebagai suatu pewahyuan dari Allah? Secara resmi, ya. Ya. Kalau secara tidak resmi, ada beberapa orang yang meragukannya. Adanya orang-orang yang turut serta dalam gerobak perubahan iklim. Jika jawabannya tidak positif,
Maka ajukan pertanyaan, berdasarkan landasan apa? Anda menerima tulisan roh nubuat, sebagai pewahyuan dari Allah, bukankah itu pertanyaan penting? Pastinya, itu yang menjadi landasannya. Apakah Anda mempelajari Alkitab dengan teliti? Apakah Anda hanya sekedar belajar Alkitab? Jadi, apakah dalam studi Alkitab itu, kita mendapati bahwa karunia roh akan ada hingga akhir zaman? Bahkan meskipun kanonisasi telah lengkap. Dan kita mendapati bahwa umat yang sisa, akan mendapatkan karunia yang khusus itu. Yang disebut sebagai kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Apakah mereka memilikinya? Ya. Mengapa? Kita mesti melihat hal yang terjadi di masa lalu, demi persatuan, benar. Jadi berdasarkan apa, Anda menerima tulisan roh nubuat sebagai tulisan dari Allah? Pastinya kita akan berkata, kita menerimanya. Maka mereka mesti menuruti semua persyaratan yang ada di dalam firman Allah. Dan mesti selaras dengan firman Allah. Ini harus memimpin kepada Allah. Ini mesti memimpin kepada Kristus. Karena itu merupakan hal pertama, yang mesti dilakukan karunia itu. Ini mesti membukakan rencana keselamatan, dan membawakan teguran dan peringatan kepada gereja, dan melalui gereja, kepada dunia. Jadi, masalah dengan roh nubuat bagi kebanyakan orang, adalah dua hal yang terakhir. Yaitu membawakan teguran dan peringatan kepada gereja. Dan mereka berbalik, khususnya ketika mereka harus membawakan teguran itu, kepada dunia. Baiklah, nah, apakah nabi-nabi di zaman kuno? Apakah mereka membawakan teguran, bahkan kepada raja? Ya. Di mana para nabi itu dilemparkan ke tempat penampungan air, dan rawa-rawa. Dan ada yang digergaji menjadi dua, bukankah raja yang membuat Nabi Yesaya digergaji menjadi dua? Dan itu adalah Raja Yehuda. Raja Manasye. Ya, dia adalah salah satu raja, dari umat Allah. Baiklah, dan yang paling aneh, Raja Manasye berpikir dua kali. Dia pada mulanya memberontak kepada Allah. Sehingga dia ditawan, dan dibuang. Tetapi berhasil kembali ke kerajaannya, dan berusaha memperbaiki segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Raja Manasye akan berada di sorga, suatu saat kelak. Sungguh luar biasa, ini sungguh suatu kisah yang menarik. Tetapi tidak semua dari kita akan memiliki kesempatan untuk kedua kalinya. Anda benar, Martin, itu poin yang sangat bagus. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, apakah karunia nubuatan, mesti didukung oleh mukjizat, tanda-tanda, dan hal-hal ajaib? Dengan kata lain, mestikah Anda melihat penunjukan besar yang terjadi? Jelas tidak. Karunia itu sendiri, yang menjadi bukti. Dan jika masa lalu menjadi petunjuk untuk masa yang akan datang, maka karunia nubuat, hanya dibagikan di bawah suatu lingkungan yang khusus. Dan hanya kepada beberapa orang pilihan. Ada ratusan nabi, ada Yeremia, ada Yesaya. Kadang-kadang ada 2 nabi hingga 3 nabi di waktu yang bersamaan. Seperti Yehezkiel, dan Daniel dan yang lainnya. Tetapi tidak semuanya nabi. Bahkan Nehemia bukan nabi. Dia seorang pelaksana administrasi, dia memiliki karunia administrasi. Tetapi Allah memberinya karunia. Nah, saya juga ingin bertanya, apakah nabi itu selalu ada dalam peperangan dengan banyak nabi-nabi lain? Contohnya seperti Nabi Elia, selalu ada ratusan nabi palsu melawan satu. Ya, dan selalu ada yang tidak ingin terpisahkan. Selalu ada yang ingin lari ke Asyur di awalnya. Atau yang kemudian lari ke Syria, dan yang mencoba bersekutu dengan Babel. Paham oikumene, adakah orang-orang kita, yang mencoba bahkan menjadi wakil pemimpin dari organisasi ini? Apakah tidak ada Allah di Israel? Tidak semuanya nabi, tidak semuanya rasul. Tetapi jika memang ada karunia, pasti ada di dalam gereja. Pasti ada di dalam gereja. Ini sudah cukup. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan menjadi populer dan diterima secara umum? Tidak, tidak mungkin. Dan jika Anda mengujinya dan mempelajarinya dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa para pengkritik itu salah. Jadi, jika mereka menyebut tuan rumah Bilzebul, dan mengatakan dia memiliki roh iblis, bukankah hamba-hambanya akan serupa dengan dia? Naga tidaklah marah kepada hal yang tidak penting.
Ini adalah perkataan Uriah Smith, setelah perenungan. Naga tidaklah marah kepada hal yang tidak penting. Naga tidaklah marah kepada gereja yang mati. Apa yang membuat iblis marah? Dua ciri yang berdiri bersama-sama, yang membangkitkan amarah iblis. Yaitu penurutan kepada hukum-hukum Allah, dan kesaksian Yesus. Itu yang membuat iblis marah. Jadi ketika dua hal itu ada di dalam gereja, dan adanya persatuan, maka siap-siaplah menghadapi masalah. Dan Anda mesti bersiap menghadapi ratusan nabi Baal, dari gereja yang sama. Tapi cepat atau lambat, peperangan akan terjadi. Dan Tuhan Allah akan menjawab dengan api dari sorga. Ini adalah pencurahan hujan akhir. Dan adanya orang-orang yang sama sekali tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Tetapi yang lainnya akan melihat dan datang ke gereja ini. Jadi doktrin karunia roh, dinyatakan di dalam kitab suci, sebagai hal amat penting bagi gereja. Dan sikap meremehkan roh, merupakan suatu penghalang serius bagi perkembangan spiritual. Dan kitab suci menasehati kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Jangan menuang air ke api. Sebagai suatu umat, kita akan segera mengalami murka naga. Kita sudah mengalaminya. Dan jika kita tidak memadamkan roh, maka hujan akhir dapat dicurahkan kepada kita, dan kita bisa menjadi bagian dari seruan nyaring yang akan mengumpulkan umat-umat Allah dari 4 penjuru bumi. Kita dipanggil untuk menjadi pelayan firman dan pelayan dari kebenaran masa kini. Di dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 2 dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat ditemukan setia. Jadi, Martin, seberapa penting itu, setelah mempelajari karunia-karunia roh, kita bisa melihat kepada tulisan-tulisan roh nubuat, dan mengujinya. Dan jika memang berasal dari Allah, maka terimalah. Itu dia, dan jangan padamkan roh. Jadi lakukan apa yang diperintahkan. Jangan menunda-nunda. Dan bahkan saya ingin memberikan peringatan. Adalah lebih bisa ditoleransi untuk beberapa orang. Dan lebih baik mengenakan batu kilangan di leher mereka. Daripada menyebabkan salah satu umat percaya tersandung akan topik ini. Jika memang berasal dari Allah, maka itu adalah kesaksian Yesus. Dan itu berarti kita mesti menurutinya. Perlakukan sebagaimana mestinya. Ya. Dan jika Anda mempelajarinya dengan teliti, Anda akan mendapati hal ini baik bagi Anda. Ini bukan kuk yang kupasang itu ringan. Sama seperti hukum Allah, ini bukanlah kuk, ini adalah bantuan, suatu alat penolong. Dan ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Ini akan membawakan kebahagiaan dan sukacita, meskipun dalam situasi pertentangan dan permusuhan. Anda akan mempunyai jangkar yang bisa diandalkan. Dan Anda akan mengetahui, penafsiran kitab suci, yang sedang Anda ikuti, didukung oleh kesaksian Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi. Topik ini mesti dibangkitkan berulang-ulang kali. Dan selalu ada penentangan kepadanya. Tetapi tolonglah kami untuk mempelajarinya. Dan jika kami sudah mempelajarinya, untuk mengambil suatu keputusan, adalah doa saya. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus. Untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial yang limpah. Untuk kontak lebih lanjut.
Kami memuji Juru Selamat kami yang setia dan sejati, Yesus Kristus. Untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.